Skimming itu mudahnya, sederhananya adalah mengcopy suatu data yang ada di kartu, Mbak. Yang ada di kartu itu tersimpan di magnetic stripe dengan chip. Itu aja yang tersimpan sebenarnya. Mau transaksi di ATM atau di edisi, itu tetap harus masukkan PIN. Sehingga pelaku skimming akan berusaha mendapatkan PIN juga. Halo anak Jakarta, kembali lagi nih dengan Hana di podcast Cerpen Cerita Pelindungan Konsumen. Nah, kali ini kita mau membahas tentang pentingnya proteksi diri dari serangan skimming. Tentunya saya nggak sendirian, saya sudah ditemani oleh Bapak Toto Sugiarto selaku EVP Fraud Investigation BRI. Bapak Toto, gimana kabarnya nih Pak? Sehat Pak? Kabar sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak sudah hadir di sini. Saya terima kasih sudah diundang. Sama-sama Pak. Oh iya Pak, di sini juga ada anak Jakarta nih. Mungkin Bapak mau sapa-sapa anak Jakarta. Halo anak Jakarta, salam kenal. Salam kenal juga ya Pak dari kita. Ya. Nah, langsung aja nih Pak, kita tanya-tanya kepada Bapak Toto. Sebenarnya arti dari skimming itu tuh apa sih Pak? Oke, skimming itu mudahnya, sederhananya adalah mengcopy suatu data yang ada di kartu, Mbak. Yang ada di kartu itu tersimpan di magnetic stripe dengan chip. Itu aja yang tersimpan sebenarnya. Nah, itulah yang mau di-copy. Tapi tentunya kalau ada orang berhasil meng-copy itu nggak banyak yang bisa dilakukan. Kalau mau transaksi di ATM atau di edisi, itu tetap harus masukkan PIN. Sehingga pelaku skimming akan berusaha mendapatkan PIN juga. Oh, iya betul-betul. Nah, mendapatkan PIN-nya, ada yang pasang kamera kecil nih di mesin ATM. Sehingga melihat waktu kita memasukkan PIN. Atau ada juga yang lebih sederhana, menempelkan stiker call center palsu tuh. Oh iya, betul. Gunanya call center palsu mah bukan untuk membantu kita, tapi akan ada saat dimana kita diminta data pribadi terutama PIN. Sehingga dia ingin dapat kartu, meski cuma kopiannya, dengan dapat PIN-nya sehingga bisa transaksi. Oke, sama ada satu lagi tuh Pak yang pura-pura membantu mungkin ya Pak. Betul. Ketika di mesin ATM gitu mungkin dia bisa pura-pura membantu sambil suruh kita masukin PIN. Nah, itu bisa jadi juga ya Pak ya. Betul, itu lebih sederhana lagi. Artinya cara mendapatkan PIN-nya bagaimana nih? Yang pura-pura membantu itu ya mungkin dia sambil mengintip dari jauh atau dari dekat. Oh iya betul. Kira-kira. Oke Pak, tadi kan sudah di-spill sedikit nih berarti skimming itu apa dan praktek skimming itu bisa terjadi di mana, salah satunya tadi di mesin ATM ya Pak. Nah, boleh dijelaskan lagi nggak Pak lebih dalamnya lagi kalau di ATM itu seperti apa atau mungkin ada lagi yang bisa menjadi sasaran kejahatan skimming? Oke, skimming kan mengincar kartu, fisik kartu nih. Fisik kartu digunakan di dua alat sebenarnya Mbak kalau kita hitung-hitung. ATM, cara skimmingnya atau mengkopinya apa nih? Nah, kartu itu kan dimasukkan nih ke lubang tempat memasukkan kartu. Tekniknya adalah dia pelaku itu masang alat nih di tempat memasukkan kartu. Sehingga waktu kartunya itu melewati alat itu, dia sambil mengkopi. Oh, oke. Oke, artinya ada alat tambahan yang ditempel. Di ATM itu ya Pak? Di mesin ATM itu. Alat tambahan itu pastinya nggak akan ada di dalam mesin. Karena susah loh membuka mesin ATM terus memasang alat. Karena itu kan ada kuncinya juga ada dua, ada PIN, access code. Artinya hanya orang internal lah. Artinya pelaku skimming nggak akan bisa memasukkan alat itu di ATM, di dalamnya. Sehingga dia akan masang di luar. Sehingga kita bisa lihat nih, kok aneh sih bentuknya. Oh, ada moncong yang buat masukin kartu itu Pak? Betul. Meski bentuknya pun kecil atau tidak terlihat karena mungkin di dalam. Tapi artinya ada alat lain yang dipasang oleh pelaku untuk mengcopy data kartu ATM yang dimasukkan. Kalau itu mesin ATM nih. Iya. Nah, tapi kalau edisi, betul. Edisi itu kan kartunya di swipe, digesek atau dicolok dip gitu ya untuk baca chipnya. Yang harus kita lihat itu mesin edisi beneran apa enggak? Takutnya bentuknya seperti mesin edisi, cuman bukan dalam rangka kita membayar belanjaan. Kita kalau bayar belanjaan kan pakai edisi, kita gesek, kita insert chipnya. Jangan-jangan itu yang bukan. Artinya peluang kartu kita di skimming bisa dari ATM dengan pasang alat skimmer ya, alat pembaca kartu untuk mengcopy, atau bisa juga
dilakukan terhadap melalui mesin edisi atau mesin yang menyerupai edisi. Oh gitu, masih ada ya Pak. Memang kalau di Indonesia nih ada ya Pak, masih banyak gitu kasus skimming. Menariknya begini, skimming itu kan kejadiannya dua. Yang kita sudah cerita tadi adalah mengcopy datanya nih, mengcopy data termasuk memperoleh PIN. Cuman kalau kartu kita baru di-copy dan PIN-nya diketahui, uang tuh nggak hilang, Mbak. Akan ada langkah lanjutan, yaitu si pelaku yang sudah memiliki kartu hasil kopian dengan PIN-nya akan bertransaksi. Artinya dia akan berusaha bertransaksi, mungkin ngambil uang atau mungkin buat transaksi lain. Nah, di Indonesia tuh sebenarnya udah berkurang banget karena begini, kartu yang kartu hasil kopian itu yang bisa di-copy itu sebenarnya magnetic stripe-nya. Kalau chip itu memang teknologi. Magnetic stripe yang mana Pak? Yang belakang itu ya? Di belakang kartu kalau ada warnanya hitam itu dia. Oh itu oke. Nah, itu yang dipakai untuk copy data tadi. Okay. Nah, sebenarnya di kartu ATM yang sekarang, apalagi kartu kredit, baik kartu kredit maupun kartu debit itu sudah ada chipnya kan sebenarnya. Chip itu sebenarnya membuat makin sulit untuk di-copy. Oh iya betul. Karena ada teknologi enkripsi atau apapun di dalamnya sehingga makin sulit. Sehingga yang bisa di-copy adalah tetap magnetic stripe-nya saja. Nah, di sejumlah bank di Indonesia termasuk BRI tentunya mesin ATM itu tahu. Diperintahkan untuk tahu waktu dimasukkan suatu kartu. Dia akan tanya dulu ke kantor pusatnya, mesinnya ya. Wahai server kantor pusat, kartu ini kok yang adanya hanya magnetic stripe. Terus kantor pusat bilang, ini bahasa komputer ya, akan ngabari, oh kartu itu harusnya ada chipnya, jangan mau buat transaksi. Nah, mesin ATM itu akan mendapat instruksi itu, artinya mendapat kabar bahwa kartu ini sebenarnya ada chipnya loh, tapi kok kartu yang dicolok ini cuma magnetic stripe yang kebaca. Wah, saya harus menolak, ditolaklah dia kartunya. Sehingga apa? Kalaupun ada kartu yang berhasil kena skimming dan termasuk PIN-nya, dia nggak bisa buat transaksi di mesin ATM. Masalahnya kan transaksi nggak cuma di mesin ATM. Iya. Si pelakunya nggak habis akal nih. Dia pergilah ke suatu toko atau swalayan buat belanja pakai kartu kopian itu, pakai kartu hasil skimming. Dia digesek nih kartunya. Soalnya kalau di edisi kan masih bisa nih gesek kartu kan. Artinya gesek itu kan mengusap magnetic stripe. Kemudian dia masukkan PIN. Sama edisi juga akan tanya dulu ke kantor pusatnya. Ini kok dia pakai gesek kartu ya, pakai magnetic stripe. Oh, tolak. Jangan mau karena kartu itu harusnya ada chipnya. Nah, kasirnya akan meminta ulang, Pak, itu dicolok caranya. Jadi edisi itu kan yang baru tuh dicolok di bawahnya tuh. Itu kan tujuannya untuk membaca chip. Kalau misalnya chipnya berhasil dibaca, berarti transaksi asli, kartunya asli. Tapi kalau magnetic stripe nggak akan bisa itu. Sehingga di Indonesia makin susah nih. Nah, pertanyaannya kalau di negara lain gimana? Iya, betul. Masalahnya negara lain kan regulasinya beda-beda, Mbak Ana. Yang saya ketahui persis terakhir itu di Inggris. Jadi kalau misalnya belanja di edisi, kartu itu digesek atau dip ya nyebutnya, dicolok itu, tapi dia nggak minta PIN. Itu masih bisa ya kemungkinan terjadi di luar negeri. Betul. Gitu. Nah, masalahnya kita kan nggak bisa mengatur nih, kita warga negara di Indonesia, regulatornya juga di Indonesia, bank lain itu kan patuh sama regulatornya negara masing-masing kan. Sehingga kita nggak bisa mengandalkan negara lain untuk bersikap seaman kita sendiri. Seaman kita sendiri artinya yang tadi nanya, ini kartunya sudah ada chipnya belum sih? Nah, terus apa nih yang bisa kita lakukan? Di beberapa bank, ya saya nggak tahu semua atau banyak atau sedikit, tapi kalau di BRI, di aplikasi mobilenya itu ada setting yang bisa membuat kartu kita itu bisa atau tidak transaksi di luar negeri. Jadi tekniknya untuk makin mengamankan diri kita sendiri, kalau memang kita lagi nggak di luar negeri, ya itu dinonaktifkan aja. Oh gitu. Betul. Jadi upaya dari BRI salah satunya itu ya Pak, tadi betul. Supaya kalau emang nggak dipakai kartunya dinonaktifin aja gitu. Untuk ya, transaksi Pak, yang luar negeri. Gitu. Iya betul. Kalau di sini nanti saya belanja dong ya kita. Iya. Betul. Nah selain itu Pak, mungkin ada lagi nggak upaya yang sering atau rutin dilakukan oleh BRI untuk meminimalisir adanya kasus skimming ini?
kita balik lagi dengan konsep kartu itu di copy, kemudian PIN-nya diambil. Kalau untuk mengamankan kartu agar tidak terkena skimming, itu yang tadi mesin ATM sama edisi akan konfirmasi dulu ke kantor pusat, kartu ini, nomor kartu ini sudah ada chipnya apa belum. Kalau misalnya sudah ada chipnya tapi transaksinya dengan magnetic stripe itu udah ditolak tuh. Artinya secara sistem melindungi nih. Nah, tapi selain itu mesin ATM itu kan yang punya banknya macam-macam. Kayak misalnya kartu ATM BRI karena sudah bekerja sama dengan banyak bank bisa dicolok di mesin ATM bank-bank lain. Nah, tekniknya kan beda-beda nih. Sehingga kewaspadaan untuk memastikan tadi alat skimming dipasang di mesin ATM atau tidak, kalau di BRI ada patroli rutin nih. Jadi petugas BRI ya sekalian bersih-bersih, ngisi kertas receipt atau struknya, terus juga kalau uangnya udah mau habis diisi itu sekalian diperiksa ada alat-alat aneh nggak, atau kok stiker call center palsu juga, kira-kira gitu. Di samping itu juga ya normal sih tentunya di BRI juga ada sistem CCTV yang online terus kan untuk memastikan nggak ada orang yang iseng pasang-pasang gitu ya. Nah yang kedua dari sisi melindungi PIN itu, nah inilah kesadaran nasabah masing-masing nih. Saat transaksi baik di ATM atau di edisi itu kita edukasi terus, selalu tutupi tangan kita waktu masukkan PIN. Jadi kita masukkan PIN, kita tutupi tangan. Pad-nya itu ditutupin pakai tangan, jangan sampai ada yang kelihatan gitu ya Pak. Betul. Meski kita perhatikan kalau di mesin ATM itu udah ada penutupnya nih. Ya. Kadang kita sampai ngelihat angka yang mau kita tekan juga kan. Penutupan. Gitu. Sehingga tapi tetap tutupi lagi dengan tangan, apalagi kalau di edisi. Kalau di edisi kan itu di depan kasir nih. Iya, betul. Itu lebih mudah dilihat oleh orang baik kasir atau mungkin pengunjung berikutnya yang antri di belakang kita. Sehingga tutupilah pakai tangan. Tapi sebelumnya saya pengen tahu deh Pak, saya penasaran. Sebenarnya skimming ini kita tahu nggak sih kalau kita tuh adalah korban skimming? Oke. Pertanyaan menarik. Karena begini, nasabah yang korban skimming tentunya akan tidak sadar saat dia kena skimming. Karena skimming itu artinya kartunya berhasil di-copy, PIN-nya berhasil diketahui, karena nggak tahu. Nah, taunya kapan nih? Ya. Taunya waktu ada transaksi, ya mungkin transaksi itu kan ada notifikasi, atau kalau kartu kredit dapat lembar tagihan, barulah kita tahu, oh ada transaksi tapi ini kayaknya bukan saya nih yang melakukan nih, saya nggak kenal transaksi ini. Nah, kalau itu pun belum tentu skimming. Nah, itu biar bank yang tugasnya melakukan investigasi, melakukan penelitian. Jadi, nasabah kalau menemukan transaksi yang tidak dilakukannya, itu mending langsung lapor ke kontak center bank masing-masing. Nanti bank itu yang akan mendalami, melihat nih, ini akibat skimming atau bukan. Ya, bisa juga ada nasabah ya lupa, misalnya kartu kredit nih, lembar tagihan kan akan bulan berikutnya baru dapat. Ini kok saya nggak melakukan ini nih. Iya. Waktu diperiksa sama bank akan jawab, oh ini transaksi normal nih, kartunya juga kartu asli, bukan kartu hasil skimming. Kira-kira gitu. itu. Jadi itu dia tuh anak jakarta penting. Memang kita nggak akan tahu kapan kita kena skimming, tapi kita harus waspada nih atas transaksi yang kira-kira ini sepertinya bukan aku deh yang melakukannya gitu kan. Jadi kita harus tetap mengecek dan waspada sama transaksi kita gitu ya Pak ya. Ketika udah mulai ada yang mencurigakan, segera dilaporkan kepada banknya gitu. Betul. Ya Pak. Nah, boleh nih Pak Toto bagiin tips buat anak Jakarta nih supaya terhindar dari praktek skimming. Oke, anak Jakarta ya. Pertama begini, kalau misalnya mau transaksi di mesin ATM, kita bisa kok pakai aplikasi mobile banking yang kita miliki. Jadi optimalkanlah mobile banking, nggak perlu ke mesin ATM. Yang kedua, kalaupun kita butuh tarik tunai dan merasa harus ke mesin ATM, waktu transaksi di mesin ATM kita bisa manfaatkan layanan transaksi tanpa kartu yang memang beberapa bank udah lumrah ada. Yang ketiga, kalaupun bank kita atau bank anak Jakarta ini nggak ada fasilitas layanan tarik tunai tanpa kartu, waktu masukkan PIN tutupi dengan tangan. Nah, sekarang tips untuk yang edisi nih. Untuk yang edisi, kartu kita simpen aja tetap di dompet, waktu bayar pakai kris. Tahu dong kris? Ya. Nah, yang kedua, kalaupun merchant itu nggak punya kris, entah gimana gitu ya, sayang banget, kartu kita tetap kita transaksi seperti biasa,
Tapi jangan lupa tetap tutupi tangan saat masukkan PIN, karena kalau misalnya di edisi itu di depan ada kasir, di belakang kita ada pengunjung berikutnya, di sekitar kita ada orang lain, itu lebih mudah dilihat kalau PIN kita saat dimasukkan tidak ditutupi pakai tangan. Itu tipsnya nih, Mbak. Betul, mantap sekali ya Pak Toto. Terima kasih nih tipsnya Pak untuk kita semua. Ya. Sayang sekali mungkin pembicaraan kita tentang skimming mungkin cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, anak Jakarta bisa kok follow Instagram kita nih, ada di bank_Indonesia_Jakarta untuk informasi edukasi lebih lanjut lagi. Nah, jadi anak Jakarta itu tadi dia bahayanya skimming. Buat anak Jakarta semoga bisa lebih perhatiin lagi nih, karena kasus ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ya anak Jakarta kita lebih waspada dan peka atas kegiatan transaksi kita. Sebelum kita tutup, izinkan Pak Toto ingin menyampaikan pantun gitu ya Pak. Oh iya. Karena kan kita Jakarta nih pasti punya pantun ya. Nah boleh Pak. Oke, tentunya pantun kita buat, minimal tipsnya kita ingat. Oh siap, betul. Jadi begini Mbak, membeli kain di Pademangan, Cakep, pulangnya nonton Persija, mantap. saat masukkan PIN tutupi dengan tangan, kalau belanja mending pakai kris aja. Mantap deh. Itu anak Jakarta ya, saya juga mau ucapkan pantun penutup nih ya, biar lebih afdol dibales. Pergi ke pasar membeli selasi, jangan lupa beli rambutan. Jika transaksi terasa mencurigakan, segera periksa, jangan dibiarkan. Wih, keren. Satu lagi ya Pak, ke kota tua minum jamu dan belanja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Oke, dadah.